Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum ibu memulainya, lebih baik ibu ambil absen dulu ya. Baik bu. Erin, hadir bu. Nadia, hadir bu. Cici, hadir bu. Lisa, hadir bu. Tina, hadir bu. Seka, hadir bu. Berarti hadir semua ya pada kuliah ini. Iya bu. Iya bu. Baiklah, sebelum ibu menerangkan apa yang akan kita pelajari, ibu akan memperlihatkan silabus dan RPP yang untuk kita pelajari semester sekarang ini. Sebelumnya ibu buka maskernya ya. Ya bu. Apakah jelas sampai ke belakang? Jelas bu. Ini merupakan silabus yang kita pelajari pada semester sekarang. Kita mempelajari mengenai pengembangan produk. Yang pertama itu menjelaskan apa itu pengembangan produk. Yang kedua memahami jenis-jenis produk baru. Yang ketiga itu tahap-tahap. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian jenis-jenis dan tahapan pengembangan produk baru. Di sini sudah jelas apa saja yang harus kita pahami selama kita belajar mengenai pengembangan produk. Sebelum ibu menjelaskan, apakah dari adik-adik semua sudah pernah mengetahui apa itu pengembangan produk? Belum bu. Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa itu pengembangan produk. Pengembangan produk yaitu adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke sektor pasar yang sekarang ini. Pengembangan produk ini bukanlah hal yang semudah. Produk ini dapat berupa barang, jasa, ide, tempat, organisasi yang ditawarkan pasar dan diperoleh melalui pertukaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materinya, apakah dari sini sudah dapat dipahami apa itu pengembangan produk? Sudah bu. Dari pengertian yang telah ibu jelaskan tadi, apakah dari adik-adik semua telah memahami apa itu pengembangan produk? Sudah bu. Baiklah, selanjutnya materi yang akan ibu jelaskan itu mengenai jenis-jenis produk. Jenis-jenis produk ini ada berdasarkan fisik, berdasarkan tujuan pemakaiannya, dan juga ada berdasarkan pemakaian kita kompetennya. Pertama itu tentang berdasarkan fisik. Berdasarkan fisik ini produk dapat terbagi atas dua, yaitu produk berwujud dan produk yang tidak berwujud. Produk berwujud ini dapat kita lihat secara nyata. Meja juga termasuk produk berwujud, kursi, laptop, dan sebagainya. Produk yang tidak berwujud ini berupa yang tidak dapat kita rasakan, tapi tidak dapat kita lihat, dapat kita rasakan seperti jasa. Produk yang sedangkan materi mengenai produk yang tidak berwujud ini dapat kita pelajari yaitu berdasarkan tujuan
tujuan pemakaiannya. Tujuan pemakaiannya ini dapat berupa barang konsumen, dapat berupa barang industri, barang industri ini seperti bahan baku, barang-barang modal, dan sebagainya. Selanjutnya itu berdasarkan pemakaian tingkat kompletannya. Berdasarkan pemakaian tingkat ini, untuk sebuah barang agar barang ini dapat tahan lama, itu barang yang dapat dipakai berkali-kali atau barang yang tidak tahan lama. Baiklah, dari jenis-jenis produk ini apakah dari adik-adik ada yang kurang dipahami? Sudah, Bu. Baiklah ya, itu Caca menjawab. Baiklah, selanjutnya itu mengenai produk cleaning dan tujuannya. Di sini produk cleaning itu adalah proses untuk merencanakan, mengendalikan alur material yang masuk, mengalir dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. Adapun tujuan dari produk cleaning ini, perencanaan ini menentukan awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa yang mendatang, mengenai apa, seberapa banyak, dan kapan harus dilakukan yang produk tersebut. Selanjutnya yang kami jelaskan yaitu mengenai tahapan pengembangan produk baru. Ada beberapa tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama, menciptakan ide. Pertama, sebelum kita menciptakan untuk mengembangkan produk baru, kita harus menciptakan ide. Kita harus menentukan apa yang ingin kita ciptakan, apa yang produk yang ingin kita buat. Selanjutnya itu penyaringan ide. Setelah kita memilih beberapa ide, tahapan dalam pengembangan produk ada pertama yaitu menciptakan ide. Sebelum kita ingin mengembangkan produk baru, kita harus tahu ide yang ingin kita buat, produk apa yang ingin kita kembangkan, produk apa yang ingin kita mulai untuk kita perjualbelikan. Selanjutnya itu penyaring ide. Setelah ide kita tentukan, tentu tidak semua akan kita bikin. Dan lalu di sana kita harus menyaring ide-ide tersebut. Selanjutnya yaitu pembuatan dan pengujian ide tersebut. Setelah melakukan penyaringan, kita lakukan pembuatan dan melaksanakan ide yang ingin kita lakukan tersebut. Yang selanjutnya itu pengembangan strategi pemasaran. Selanjutnya itu pengembangan strategi pemasaran. Di sini kita dapat membuat dan menyusun strategi apa yang ingin kita lakukan dalam kita mengembangkan materi selanjutnya atau tahap selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasaran. Tahap ini adalah tahap kita dalam membuat dan menyusun strategi pemasaran yang efektif yang dapat kita gunakan dan diperkenalkan oleh produk tersebut agar produk tersebut murah dan gampang dikenal oleh para konsumen. Selanjutnya itu analisis usaha. Analisis usaha ini kita dapat melihat dan menganalisis apakah produk yang telah kita buat ini dapat diterima oleh para konsumen tersebut. Selanjutnya itu marketing testing. Marketing testing ini adalah tahap dalam mempelajari performa terhadap produk yang dipasarkan. Apakah produk tersebut sudah memenuhi target atau belum? Selain itu, tahap ini juga digunakan untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai produk yang telah kita ciptakan tersebut. Tahap terakhir yaitu komersialisasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam menciptakan pengembangan produk. Tahap ini adalah tahap yang dilakukan demi menunjang penilaian yang telah diberikan oleh para konsumen terhadap produk yang telah kita ciptakan. Baiklah, sekian. Apakah dari adik-adik semua ada pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan? Aku telat. Iya ya, tadi lagi ngecek, Bu. Apakah dari adik-adik ada pertanyaan? Apakah dari adik-adik ada pertanyaan mengenai produk yang telah Ibu jelaskan? Silakan Erin. Baiklah, terima kasih Bu
pada minggu ini yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja pertimbangan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan produk. Ya, Adik. Apakah sebelum Ibu yang menjawab, apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Erin? Tiga. Terima kasih atas pertanyaan dari Erin. Sebelum Ibu menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Erin, apakah dari adik-adik ada yang bisa menjawabnya? Kita coba. Silakan, Nita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi perusahaan tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal dalam pengembangan produknya. Yang kita tangkap itu mulai dari persiapan dari ide hingga riset. Jadi kan kalau perusahaan tersebut mau mengembangkan produknya, dia harus memiliki persiapan yang dari idenya, pembaharuan ide, hingga melakukan riset apa yang kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Selanjutnya itu adalah mempersiapkan tim. Jadi setelah memiliki ide dan melakukan riset, sebuah perusahaan ini juga harus mempersiapkan tim yang memang benar-benar siap untuk melakukan pengembangan itu. Karena kan kita juga sama-sama tahu, sudah disampaikan Ibu juga tadi, bahwa pengembangan produk ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan nantinya. Nilai sebuah perusahaan itu terlihat dari berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan itu dalam mengembangkan produknya. Jadi perlu kerjasama tim yang baik. Ini saja dari kita. Bagus. Jawaban dari Nita. Apakah dari adik-adik ada yang ingin menambahkannya? Silakan dari Eka. Tiga. Terima kasih atas jawaban yang Nita berikan. Memang betul apa yang telah Nita sampaikan. Apakah dari adik-adik ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Baiklah. Hanya sedikit menambahkan dari jawaban Nita. Memang betul yang disampaikan Nita. Intinya itu perusahaan harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut, harus memahami lingkungan dari konsumen tersebut, pasarnya bagaimana, harus memahami perusahaan agar dapat memenuhi keinginan para konsumen dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Apakah Erin bisa menerima jawabannya? Tiga. Baik. Tiga. Bagaimana Erin? Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya juga setuju dan mungkin dengan pendapat Nita. Baik. Terima kasih. Apakah dari adik-adik semua ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan untuk memahami lagi materi-materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Oleh karena itu, Ibu ingatkan lagi kepada adik-adik agar lebih memahami materi pembelajaran ini kita pelajari untuk minggu depan, agar pembelajarannya dapat berjalan lebih efektif dan adik-adik semua lebih aktif dalam belajar. Baiklah, jika ada yang salah dari penjelasan Ibu minta maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan produk kecantikan ternyata cukup menjanjikan, terutama terhadap masker wajah. Masker wajah dirancang dengan tujuan memberikan nutrisi pada kulit wajah, sekaligus membersihkan wajah dari sisa kotoran dan kulit mati. Untuk omset penjualan masker wajah, setiap bulannya dapat mencapai puluhan juta rupiah. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Crasslicious hadir dengan menawarkan produk masker wajah dengan berbagai varian. Brand ini diproduksi di Purbalingga oleh Dr. Sinta Aprilia. Crasslicious hadir dengan konsep masker wajah yang terbuat dari bahan-bahan yang aman. Terdapat dua jenis masker dalam brand tersebut, yaitu Organic Face Mask and Clay Mask, di mana sangat mudah digunakan kapan saja dan di mana saja.
Produk ini cocok untuk remaja maupun dewasa, serta dengan adanya berbagai varian masker, menjadikan brand ini sangat cocok untuk tipe kulit wajah apapun. Setiap tahunnya, Craslicious selalu berusaha untuk terus mengembangkan produk-produk masker wajah dengan berbagai inovasi. Di tahun 2015, desain yang sederhana dengan kemasan jar berhasil diciptakan oleh Craslicious. Di tahun 2017, mengalami pengembangan terhadap pengemasan produk, dari yang awalnya menggunakan jar hingga menggunakan craft standing pouch. Pada tahun 2018, mengalami pengembangan terhadap desain produknya, di mana desain produk tersebut menjadi lebih berwarna. Di tahun 2019, terdapat update pada pengemasan produk, menjadi lebih elegan dan menarik di mata konsumen. Selain itu, di tahun yang sama juga hadir Honey Minty Clay Mask yang membantu mengontrol minyak berlebih pada wajah. Dan di tahun 2020 telah hadir varian face mask baru, yaitu Deep Pore Acne Mask dan Cleansing Bright Mask, yang dimana memiliki keunggulannya masing-masing. Pemasaran produk ini pertama kali dilakukan pada tahun 2015 dengan jangkauan yang masih terbilang kecil. Craslicious setiap tahunnya selalu memperluas jangkauan pemasarannya dengan mengadakan open reseller. Permintaan pasar yang terus meningkat akan produk masker wajah menyebabkan Craslicious mampu hadir di 26 provinsi yang berada di Indonesia yang tersebar di beberapa kota. Selain itu, Craslicious juga telah terdaftar di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berarti produk ini aman untuk digunakan. Pada tahap komersialisasi, Craslicious dilakukan dengan menggunakan promosi melalui iklan ataupun sosial media. Selain itu, promosi dilakukan dengan melibatkan influencer kecantikan atau beauty vlogger yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan produk Craslicious mudah dijangkau oleh pasar dan dikenal oleh masyarakat.